Apa maksudmu? Nama Salero udah bukan milik kita lagi? Suara Gilang terdengar berat, seperti menahan gemuruh marah yang meledak di dadanya. Rino menatap keluar jendela kedai, menghindari tatapan sahabatnya itu. Aku cuma, ya maksudku ini peluang besar, Lang. Kita nggak akan bisa berkembang kalau terus jalan begini. Investor itu mau bawa Salero ke level nasional. Ini kesempatan, bukan pengkhianatan. Gilang mengepalkan tangan di bawah meja. Suaranya rendah, tapi penuh tekanan. Dan kau memutuskan semua itu sendiri tanpa bilang apa-apa ke aku? Lang, kita butuh uang. Kau juga tahu dapur kita bocor kan? Kulkas rusak, gas sering ngadat. Aku mikir cepat sebelum semuanya bubar. Investor itu mau beli hak nama, resep, bahkan konsep warung kita. Aku gak punya pilihan, Lang. Selalu ada pilihan, Rin. Tapi yang kau ambil cuma satu, pilihan yang ninggalin aku, sahut Gilang. Ruangan kecil itu seketika terasa pengap. Kedai bakso yang mereka bangun bersama dari nol, dari gerobak dorong hingga menjadi warung sederhana di pinggir kota Waramangun, kini seperti berubah wajah. Meja kayu tempat mereka biasa menyusun strategi, kini jadi medan penghakiman. Rino mencoba tersenyum, tapi hasilnya malah seperti meringis. Aku janji, Lang, aku mau kamu ikut juga. Aku udah sebut namamu ke investor, tapi mereka cuma mau satu nama, satu pemilik, dan aku... Dan kau memilih jadi pemilik tunggal? Potong Gilang. Kali ini lebih tenang, tapi ketenangan itu lebih mengerikan dari kemarahan. Senyap menggantung lama. Di luar, terdengar suara bocah tertawa-tawa di seberang jalan. Kontras sekali dengan suasana hati Gilang. Kau tahu, Rino? Ujar Gilang sambil berdiri perlahan. Dulu waktu kita mulai, kau pernah bilang, apapun yang terjadi jangan biarin uang bikin kita lupa asal. Tapi sekarang, kau bahkan lupa siapa yang ngulenin adonan bakso pertama kali saat tanganmu luka kena pisau. Rino tertunduk. Lang, aku... udahlah. Jangan banyak omong kosong. Mulai sekarang, anggap aja aku gak pernah kenal kau. Gilang melangkah keluar dari kedai. Matahari sore menyinari punggungnya yang tegap, tapi langkahnya berat. Ia merasa seperti ditikam dari belakang oleh orang yang selama ini ia percaya sepenuh hati. 3 hari berlalu sejak pertemuan itu. Nama Salero sudah terpampang besar di spanduk baru, lengkap dengan tambahan embel-embel Modern Bakso Experience. Interior kedai pun dirombak total. Dinding yang dulu dipenuhi coretan tangan pelanggan kini diganti wallpaper bergambar mangkuk bakso minimalis dengan harga selangit. Gilang berdiri di seberang jalan, memperhatikan semuanya dari jauh. Matanya tak berkedip, menatap keramaian yang kini memenuhi warung yang dulu ia bangun dengan keringat dan doa. Gilang? Sebuah suara memanggilnya, seorang pelanggan lama, Ibu Sarti, berdiri di sampingnya dengan 2 kantong belanja. Loh, kamu kok nggak di dalam? Bukannya itu warung kamu juga? Gilang mengangguk pelan, lalu menggeleng. Dulu, Bu, sekarang udah beda. Pantas rasanya beda ya sekarang. Gak seenak yang dulu, gumam Bu Sarti sambil berlalu. Komentar itu seperti garam yang ditabur ke luka. Gilang mengepalkan jemarinya. Ia mencoba menahan amarah dan kesedihan yang terus menekan dadanya. Malam itu, Gilang duduk di ruang kontrakannya yang sempit. Tembok retak dan suara tikus dari langit-langit jadi pengiring pikirannya yang kacau. Di atas meja kecil, ada buku catatan tua yang dulu ia dan Rino isi bersama. Resep bakso, catatan pembeli setia, hingga sketsa logo pertama, Salero. Ia membuka halaman demi halaman, lalu berhenti di satu halaman penuh tulisan dengan Rino. Gilang, tangan kanan. Tanpa dia, Salero cuma adonan kosong. Gilang tertawa getir. Tinta mungkin masih menempel, tapi makna tulisan itu sudah lama pudar. Ponselnya bergetar, satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kalau kau ingin mereka hancur, datanglah ke warung londo tua di pinggir hutan Pasir Wangi. Cari Mbah Purnama.
Gilang menatap layar cukup lama. Jantungnya berdegup cepat. Pikirannya bercampur baur, dendam, marah, dan rasa kehilangan yang tak kunjung reda. Ia meletakkan ponsel perlahan. Tapi malam itu, mimpi Gilang tak lagi tentang resep-resep baru atau impian membuka cabang di kota lain. Malam itu ia bermimpi Rino terjebak dalam dapur yang terbakar dan dirinya berdiri di depan pintu sambil memegang kunci. "Kau pikir aku akan diam melihat semua ini?" Suara Gilang membentak di layar handphone yang menayangkan liputan grand opening cabang baru Salero di Jakarta oleh food vlogger ternama. Wajah Rino terpampang jelas di sana, mengenakan jas abu dan dasi merah, berdiri di panggung, tersenyum bangga diapit dua petinggi investor. Di belakangnya, logo baru Salero, rasa warisan Indonesia, menyala terang. Gilang duduk mematung di lantai kamar kontrakannya. Dinding kamarnya lembab. Satu lampu neon berkedip lemah di atas kepala. Tak ada lagi semangat di matanya, hanya kekosongan yang perlahan berubah menjadi bara dalam hati. Suara dari handphone itu terus berputar menggema pelan. "Kami ingin membawa cita rasa otentik khas Indonesia ke lidah dunia dan Salero adalah awal dari segalanya," kata Rino lantang dalam wawancara. "Aku yang nyiptain resep itu," gumam Gilang. "Aku yang pertama kali racik kuahnya. Aku yang belajar dari emak di dapur." Ia mematikan handphonenya dengan kasar. Handphone dilempar, yang warnanya telah pudar. Hari-hari berikutnya berjalan seperti siksaan perlahan. Gilang mencoba menjajakan bakso keliling, kembali ke titik awal. Gerobaknya lama berkarat, tapi dipaksa kembali jalan. Ia mengayuhnya menyusuri gang-gang sempit kota Waramangun, berharap ada yang masih ingat rasa asli dari tangan Gilang. Tapi siapa yang mau makan bakso dari gerobak tua ketika nama besar Salero sudah terpampang di mana-mana? Kini ada di mall, perkantoran, bahkan di iklan media sosial. "Aduh, baksonya kurang ini mas, kurang sedap ini kuahnya," ujar seorang pembeli muda sambil menyeruput mangkuk, lalu meninggalkannya setengah penuh. Komentar itu seperti tusukan sembilu. Gilang hanya mengangguk, pura-pura tersenyum, padahal dalam hati ia remuk. Malamnya, ia menghitung hasil jualan. Hanya 30.000. Tak cukup untuk bayar sewa kontrakan. Sementara di televisi, Rino kali ini tampil di acara kuliner nasional. Bahkan disebut-sebut sebagai pengusaha muda inspiratif yang mengangkat kuliner lokal. "Bangsat," gumam Gilang sambil meremas gelas plastik yang berisi sisa kuah dagangannya sendiri. Semua yang dia pamerkan itu hasil curian. Ia menatap dinding kosong di depannya, dinding yang dulu penuh catatan impian. Logo Salero buatan tangannya, sketsa warung ideal, daftar kota yang ingin ia kunjungi, semua kini hanya bayangan. "Gilang, aku tahu tempat yang bisa bantu kamu." Suara itu datang dari seorang pria berambut acak dan kulit legam. Duduk menyandar di tiang halte terminal lama. Namanya Gito, mantan koki restoran yang dulu pernah kerja di salah satu cabang Salero, sebelum digantikan oleh sistem dapur sentral buatan investor. Gilang awalnya hanya lewat, tapi saat mendengar namanya dipanggil, ia menoleh. Di wajah Gito tampak kesuraman yang akrab, mata cekung, nafas bau alkohol murahan, dan jemari yang tak pernah benar-benar bersih. "Aku gak butuh kasihan tok," gumam Gilang meneruskan langkah. Gito tertawa pelan. "Siapa yang kasihan? Aku cuma mau bilang, ada satu orang yang dulu nolongin aku waktu aku hampir mati, dibuang dari resto, dipermalukan, sama kayak kamu sekarang." Langkah Gilang terhenti. Ia menoleh pelan. "Siapa?" "Mbah Purnomo." Nama itu terdengar asing di telinga Gilang, tapi entah kenapa dada kirinya terasa berat, seperti nama itu menyimpan sesuatu yang dalam. Gito melanjutkan, "Mbah itu tinggal di belakang warung Londo tua, di kaki Bukit Pasirwangi. Rumahnya nggak semua orang bisa lihat, tapi kalau kamu datang dengan niat kuat, dia akan tahu kamu datang." "Apa maksudmu? Dia orang pintar?" Gito terkekeh. "Orang bilang dia dukun, tapi bukan sembarang dukun. Dia bisa kasih jalan buat kamu menang, tanpa harus sentuh si bajingan itu. Cuma pakai sesuatu dari dalam dirimu sendiri."
Gilang memandang pria itu tajam. Dalam hati, pertarungan antara logika dan dendam sedang berkecamuk hebat. Tapi Gitok tahu dan menyambung pelan. Aku pernah lihat dengan mata kepala sendiri. Seseorang yang punya dendam lebih besar dari kamu. Sekarang si pengkhianatnya jadi gila. Jalan telanjang di pasar, makan bangkai kucing, gak bisa sembuh sampai hari ini. Lalu kau sendiri? Tanya Gilang lirih. Gitok menatap langit mendung. Aku juga dapat harga yang harus dibayar. Tapi setidaknya aku tahu dia tidak akan tertawa lagi. Sore itu Gilang duduk lama di kontrakannya. Di meja, kertas pemberian Pak Derma beberapa hari lalu masih ada. Sekarang ditambah selembar uang 10.000 yang ia sisihkan buat bensin motor tuanya, modal untuk ke Pasirwangi. Ia tahu ini bukan jalan yang lurus, tapi hidupnya juga sudah tak berjalan lurus sejak Rino mencuri segalanya. Langkahnya mantap sore itu. Langit mendung, kabut tipis menyelimuti sepanjang perjalanan. Pasirwangi adalah desa tua di balik perbukitan kecil, tak terlalu jauh dari kota, tapi nyaris dilupakan zaman. Rumah-rumah tua berjajar di kiri kanan jalan berbatu, dan bau dupa samar terasa terbawa angin. Warung londo tua berdiri sendirian di ujung jalan, menanjak. Tua, kusam, penuh lumut. Di dalamnya hanya ada satu meja kayu, rak rokok, dan pemilik warung yang nyaris tak bersuara. Saya mau ketemu Mbah Purnomo, ucap Gilang. Pemilik warung hanya mengangguk, lalu menunjuk ke belakang. Tak berkata apa-apa. Gilang menyusuri gang sempit, melewati pagar bambu yang tumbuh liar, hingga akhirnya berhenti di depan rumah reot beratap daun kering. Pintu terbuka sedikit, seperti sudah menunggu. Masuklah. Suara itu berat, dalam, dan entah bagaimana terasa seperti langsung menembus dada Gilang. Ia melangkah masuk pelan-pelan. Di dalam, rumah itu seperti museum tua. Dindingnya dipenuhi kain hitam yang menjuntai. Di pojok ruangan ada kendi tanah, tulang-tulang kecil yang digantung di tali icuk, dan api kecil menyala di atas tungku batu. Mbah Purnomo duduk di tikar, memakai pakaian serba kelabu dan pakaian kehormatan yang tak rapi. Matanya kecil dan redup, tapi menatap tajam, seperti bisa melihat isi hati orang. Kau membawa dendam, tapi belum tahu cara menyalakannya, kan? Kata Mbah Purnomo tanpa ditanya. Gilang berdiri kaku, nafasnya tercekat. Aku ingin balas dendam, Mbah. Gumamnya. Dia ambil semua milikku, bahkan namaku, impianku. Aku tinggal ampasnya sekarang. Mbah Purnomo mengangguk pelan, lalu mengaduk kendi di hadapannya. Uap hitam naik dari dalam cairan, baunya amis seperti darah yang mengering. Kalau begitu, kau harus bayar, tidak pakai uang, tapi dengan sesuatu dari jiwamu sendiri. Apa maksudnya, Mbah? Mbah itu tersenyum kecil. Santet yang akan kuberikan bukan santet biasa. Ini bukan boneka jarum, bukan susuk racun. Ini santet melalui jejak tangan yang ditandatangani di sebuah lembaran kertas. Gilang menatapnya bingung. Lewat darahmu aku akan cetak perjanjian. Isinya, selama kau dendam, usahanya akan hancur perlahan. Lewat anaknya, lewat istrinya, lewat pelanggan-pelanggannya. Tak ada yang menyentuh, tapi segalanya akan rontok dari dalam. Lalu apa yang akan terjadi padaku, Mbah? Mbah Purnomo menatapnya lama. Kau tak akan jadi sama lagi. Diam panjang menyusul, tapi Gilang yang datang dengan nada penuh luka tak bertanya lebih lanjut. Ia hanya mengangguk perlahan. Dendam telah mengambil tempatnya, dan malam itu saat tinta merah menggores lembar perjanjian, suara tertawa lirih terdengar dari tungku. Gilang baru saja membuka pintu ke dunia yang tak bisa ditutup kembali. Di sisi lain, Ayah, Farel takut tidur. Suara lirih itu terdengar dari balik pintu kamar, disertai nafas berat dan isakan kecil. Rino segera menutup laptopnya, beranjak dari meja kerja dan membuka pintu. Farel berdiri di ambang pintu dengan tubuh menggigil. Bajunya basah oleh keringat,
dan wajahnya pucat seperti kertas. "Ada apa, Nak? Mimpi buruk lagi ya?" tanya Rino sambil membungkuk, menyentuh dahi putranya yang terasa panas. Farel mengangguk pelan. "Aku lihat, aku kebakar ya, di dapur. Badanku gosong semua. Api dari panci besar, aku gak bisa keluar. Kayak ada yang kunci pintunya dari luar." Rino memeluk Farel erat, mencoba menenangkan, tapi dadanya sendiri terasa sesak. Ini sudah malam keempat Farel mengalami mimpi serupa. Dan semakin hari, mimpi itu menjadi lebih nyata, lebih menyeramkan. Yang lebih mengkhawatirkan, pagi harinya kuku-kuku Farel mulai bernanah. Rino awalnya mengira infeksi ringan, mungkin karena luka kecil yang tak dibersihkan. Tapi kini, seluruh jarinya tampak seperti melepuh dari dalam. Dokter anak yang mereka datangi pun bingung, hanya menyebutnya reaksi alergi langka, tanpa penjelasan pasti. "Kulitnya seperti luka bakar, Pak, tapi tak ada riwayat terbakar. Ini tak biasa," kata dokter gelisah. Hari itu juga Farel tak masuk sekolah. Rino bekerja dari rumah, duduk di meja ruang tamu sambil sesekali melirik anaknya yang terbaring lemah di sofa. Istrinya, Desti, menyiapkan bubur, tapi Farel hanya menyentuh sedikit, nafsu makannya hilang. Tengah hari, telepon rumah berdering. "Pak Rino, ini Bu Rara dari cabang Salero Malabar. Ada belasan pelanggan mengeluh sakit perut, mual, bahkan muntah-muntah. Kami sedang dibantu puskesmas." Rino mengernyit, berdiri dengan keringat dingin mulai menetes. "Bagaimana bisa? Semua bahan sudah lewat pengecekan dapur pusat. Semua SOP sudah dijalankan kan?" "Sudah, Pak, tapi tetap saja mereka bilang rasanya aneh, seperti bau amis dalam kuahnya." Belum sempat Rino merespon, ponselnya berdering lagi. Kali ini dari cabang Salero di Pasir Kuda. Laporan serupa, bahkan satu keluarga harus dilarikan ke rumah sakit karena keracunan ringan. Sore menjelang malam, ruang tamu rumah Rino dipenuhi suara tangis dan rintihan. Farel merintih nyaring di balik selimut. Kuku-kukunya menghitam, dan kulit lengan kanannya tampak seperti melepuh terbuka. Desti nyaris panik. "Mas, ini bukan penyakit biasa. Kita harus bawa dia ke rumah sakit yang lebih besar," teriaknya. Rino mengangguk, segera menggendong Farel ke mobil. Tapi sebelum melangkah ke garasi, Farel membuka mata dan berbisik lirih. "Jangan ke dapur ya, jangan dekat-dekat dapur. Ada api, ada bau daging bosong. Itu aku." Kalimat itu membuat Rino nyaris kehilangan keseimbangan. Farel tak mungkin tahu soal dapur, tak mungkin tahu mimpi itu terasa begitu nyata, seolah apa yang dilihatnya bukan sekadar mimpi. Di rumah sakit dokter hanya bisa memberikan perawatan gejala tanpa diagnosis pasti. "Kami harus rujuk ke spesialis kulit dan infeksi langka," ujar salah satu dokter dengan wajah bingung. Sementara itu, telepon Rino terus berdering. Kini giliran investor pusat yang menelpon, bertanya soal insiden cabang-cabang yang terkena laporan keracunan. 3 lokasi ditutup sementara, reputasi mulai terguncang. Media lokal mulai memberitakan fenomena keracunan massal di jaringan Salero. Di ruang tunggu rumah sakit, Rino terduduk lemas. Di layar ponselnya muncul notifikasi dari berita online. Pelanggan bakso Salero dilarikan ke RS. Misteri kuah berbau aneh. Kepalanya terasa berputar. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Apa yang terjadi? Ini bukan cuma soal makanan basi. Ini lebih dari itu. Pikirannya melayang ke seseorang. Seseorang yang tak pernah ia hubungi lagi. Seseorang yang dulu duduk di sisinya, menguleni adonan bakso pertama kali. Seseorang yang ia buang dengan tangan dingin dan kontrak sepihak. Gilang. Apakah ini kebetulan? Atau ini adalah balasan? Malam itu, Rino tertidur di kursi rumah sakit. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di dapur pusat Salero. Lampu-lampu padam, semua alat masak berkarat, dan di ujung ruangan, ia melihat sosok anak kecil duduk membelakanginya. Tubuhnya kosong, kukunya meleleh, dan nafasnya mengeluarkan asap. Ketika Rino hendak mendekat, anak itu menoleh. Wajahnya adalah wajah Farel. "Ayah, panas, tolong!" Rino terbangun sambil berteriak. Nafas tersengal dan wajah basah oleh keringat dingin. Desti menatapnya panik, tapi ia tak bisa bicara sepatah kata pun.
Ia hanya menatap jendela kamar rumah sakit yang mulai berembun. Dan dalam bayangan kaca, ia seakan melihat wajah Gilang berdiri di belakangnya, menatap datar dan dingin. Di sisi lain, "Mas, kenapa perutku sakit banget?" Suara Desti terdengar lirih dari balik pintu kamar mandi. Rino yang baru saja selesai menerima panggilan dari cabang Salero Purbasari langsung berdiri panik, menjatuhkan ponsel dari tangannya. "Desti!" Ia mengetuk pintu dengan gemetar. "Sayang, buka pintunya. Kamu kenapa?" Dari balik pintu terdengar bunyi muntah yang keras. Rino memaksa membuka pintu kamar mandi dan menemukan istrinya tergeletak lemas di lantai. Wajahnya pucat pasi dan darah mulai merembes dari bagian bawah tubuhnya. "Astaga, sayang, jangan sekarang." Rino menggendong tubuh Desti yang gemetar dan setengah sadar, lalu berlari keluar rumah menuju mobil. Pikiran kacau, tangan gemetar, nafas tak teratur. Di kursi belakang, Farel masih tidur dengan infus menempel di tangannya. Sakitnya belum reda, kini istrinya juga tergeletak di kursi penumpang. Tubuhnya lunglai, keringat dingin membasahi pelipis. 1 jam kemudian, rumah sakit kembali menjadi tempat Rino duduk dalam ketakutan. Di lorong yang sama, kursi yang sama, tapi kali ini tak ada tangis anak, hanya suara sepatu dokter yang melangkah lambat, penuh beban. "Pak Rino," kata dokter sambil menghela nafas, "kami sudah berusaha, tapi kandungannya tidak bisa diselamatkan." Dunia Rino runtuh saat itu juga. Beberapa hari kemudian, suasana rumah duka sepi. Desti tak berbicara sepatah kata pun sejak keluar dari ruang operasi. Ia lebih banyak menatap jendela, memeluk guling kosong, dan menangis dalam diam. Sementara Farel masih dalam pemulihan. Kondisinya sedikit membaik, tapi belum benar-benar pulih. Rino duduk di ruang makan, menatap semangkuk bakso yang baru diantarnya sendiri dari cabang utama. Ia menatapnya lama. Kuahnya tampak normal, tidak keruh, tidak berbau. Tapi sejak semua ini terjadi, ia tak bisa lagi mempercayai apapun di meja makannya. Ia menyeruput 1 sendok, hambar, tak ada rasa. Bukan karena bumbunya kurang, tapi karena batinnya sudah tercapik. Ponselnya kembali berdering. "Pak Rino, saya dari cabang Salero Harapan Baru. Ini darurat. Ada 5 pelanggan mengeluh mual dan pusing setelah makan di tempat. Kami sudah periksa ulang bahan. Semua masih dalam tanggal segar, tapi..." Klik. Rino mematikan telepon sebelum kalimat selesai. Ia menyandarkan kepala ke meja, menahan emosi yang nyaris meledak. Tangannya meremas rambut sendiri. Kini ia tak lagi tahu mana yang bisa dipercaya. Tim dapur, bahan makanan, bahkan rasa baksonya sendiri. Semua mulai berubah sejak hari itu. Dan dalam hatinya, nama Gilang kembali muncul seperti duri yang mencuat dari luka. Malam harinya, Rino mencoba berbicara dengan Desti. Ia duduk di tepi ranjang, menatap istrinya yang masih diam, memandangi langit-langit. "Sayang, aku minta maaf." Tak ada jawaban. Aku cuma mau bisnis ini jadi besar, supaya kita punya masa depan. Aku gak pernah nyangka semua akan jadi begini. Kenapa orang yang terdekatmu juga yang kena? Kenapa tidak hanya usahanya saja? Rino terdiam. Suara Desti akhirnya keluar, pelan dan dingin. Pertanyaan itu seperti belati yang menancap tepat di tengah dadanya. "Usaha yang kubuat, bakso yang kubuat, malah membunuh anakku sendiri." Lanjut Desti. "Kamu masih anggap ini cuma musibah?" Rino ingin bicara, tapi tak ada kata yang mampu keluar. Hari berikutnya, Rino datang ke kantor pusat dalam keadaan kusut. Rambutnya tak disisir, matanya merah. Di ruang rapat, beberapa investor mulai menunjukkan wajah tak sabar. "Pak Rino, kita perlu kejelasan. 3 cabang sudah ditutup sementara, 2 dalam investigasi. Media mulai menuding bahwa Salero lalai. Ini bisa menghancurkan kita," ujar salah satu investor. "Ini bukan soal lalai," kata Rino lirih. "Ini sesuatu yang tidak masuk akal." "Tidak masuk akal? Potong seorang wanita dari tim hukum. Apa maksud Bapak? Apakah ini sabotase?" Rino tak menjawab. Ia hanya menatap layar presentasi yang menampilkan grafik
penurunan penjualan sejak seminggu terakhir. Lambat tapi pasti, kepercayaan publik pada Salero runtuh. Kalau Bapak tidak memberikan solusi, kami terpaksa ambil alih penuh, ucap salah satu pemegang saham dengan dingin. Rino bangkit berdiri. Ia tak bicara sepatah kata pun, hanya meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Di parkiran, ia menyalakan mobil dan duduk diam. Tangannya menggapai ponsel. Kontak bernama Gilang masih ada di sana, meski tak pernah dihubungi lagi sejak perpisahan mereka yang pahit. Ia menatap layar itu lama, hatinya berat, tapi kini entah karena putus asa atau karena perlahan mulai percaya bahwa ini bukan sekedar karma, tapi kutukan. Sementara itu, di cabang Salero, Karangjati. Mas, coba rasain sendiri kuahnya. Aku yakin ini dari dapur pusat, tapi baunya kayak air cucian daging busuk. Suara Retno, kepala cabang, terdengar hampir berteriak melalui sambungan telepon. Rino menempelkan ponsel ke telinga dengan tangan gemetar. Berdiri di depan meja pendingin bahan baku yang baru dikirim pagi tadi. Aku sudah cek sendiri tadi pagi, jawab Rino. Nadanya penuh tekanan, dagingnya segar, bawang seledri, bahkan kuah dasar, semua dalam kondisi baik. Kamu pikir aku nggak tahu bedanya bahan basi dan bahan layak? Bukan soal bahan, Pak. Ini kayak ada yang rusak dari dalamnya. Pelanggan sampai muntah di meja. Kita diprotes, bahkan ada yang rekam video, udah naik ke media sosial, Pak. Tut, telepon terputus. Rino memejamkan mata, mengacak rambutnya asal, menahan nafas yang mulai terasa sesak. Seketika ruangan terasa seperti mengecil. Bau aroma daging dan rempah-rempah yang biasa menenangkan pikirannya, kini justru membuat mual. Ia membuka kulkas. Daging sapi beku masih tampak merah segar. Kuah kaldu disimpan dalam suhu standar. Seperti biasa, tak ada yang salah. Tidak ada yang berubah, kecuali satu hal, rasa. Beberapa jam kemudian, Rino duduk di dapur pusat, sendirian. Ia meminta seluruh staf keluar lebih awal. Di hadapannya ada semangkuk bakso, hasil racikannya sendiri. Ia ingin memastikan satu hal, apakah benar makanan yang ia buat dengan tangannya sendiri sudah berubah menjadi racun? Ia menyuap kuahnya perlahan, hidungnya mencium aroma rempah. Tapi begitu lidah menyentuh cairan hangat itu, rasa amis menyergap. Seperti darah basi yang dicampur air busan tulang busuk. Ia memuntahkan suapan pertama itu ke lantai. Matanya membelalak. Tidak mungkin, desisnya pelan. Rino kembali membuka kulkas. Dagingnya segar. Ia iris potong kecil, memasukkannya ke dalam mulut. Normal. Ia ambil segenggam bihun kering, mencium baunya. Tidak ada masalah. Tapi begitu semua bahan itu diracik jadi satu, kuahnya kembali berubah. Ia tak bisa menjelaskan dengan logika. Esok harinya laporan datang lagi. Cabang di 3 kota berbeda mengalami keluhan serupa. Makanan terasa basi. Pelanggan pusing, bahkan satu kasus menyebutkan kuahnya berbuih. Tidak satu pun temuan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Semua bahan makanan aman, tapi setiap makanan yang sampai ke meja pelanggan rusak. Di lain tempat, malamnya, Rino duduk di kursi belakang rumah, memandangi langit yang mendung. Tak ada angin, tak ada suara. Rumah itu pun sunyi. Desti masih belum bicara banyak sejak keguguran. Farel masih lemas, dan kini seluruh bisnis mulai hancur satu persatu. Ia menyalakan rokok untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Asapnya berputar-putar di udara, seperti kenangan yang tak kunjung pergi. Dalam diam, ia membuka galeri foto di ponselnya. Terdapat foto lama, ia dan Gilang, memegang mangkuk bakso pertama mereka dengan wajah penuh harapan. Dulu, mereka hanya 2 anak muda dengan mimpi sederhana, membuat bakso seenak buatan ibu masing-masing. Kini, Rino menyeka wajahnya, tangannya gemetar. Di benaknya terngiang percakapan terakhir mereka. Suara Gilang penuh luka. Kau pantas mendapatkannya, pengkhianat. Apakah ini benar-benar ulah Gilang? Tapi bagaimana mungkin? Gilang bukan ahli racun. Ia bahkan tak punya modal untuk membeli warung sendiri. Tapi jika ia mencari bantuan dari luar akal sehat, dari tempat yang tak pernah ingin Rino percayai keberadaannya. Rino menggeleng.
mencoba menepis pikiran itu. Tapi semakin ia menolak, semakin banyak tanda yang membuat semuanya masuk akal, walau di luar nalar. Malam semakin larut. Di dalam dapur rumahnya, Rino iseng membuka panci kuah yang ia racik sendiri untuk Farel. Ia tuang perlahan ke dalam mangkuk. Begitu kuah itu menyentuh mangkuk keramik, muncul buih samar di permukaan. Bau amis perlahan muncul. Rino menatap kuah itu, lalu mengangkat sendok dan mencicipi setetes. Rasanya basi, tapi ia baru membuatnya 2 jam lalu. Dari bahan segar, dengan tangan sendiri. Rino menjatuhkan sendok. Wajahnya pucat. Di cermin dapur, ia menatap bayangannya sendiri dan untuk sesaat ia merasa melihat sosok lain berdiri di belakangnya. Wajah familiar, tapi matanya gelap, dingin, seolah berkata, "Lihatlah, karma punya cara sendiri." Di sisi lain, "Kau datang kemari buat apa, Rino? Hah? Mau minta maaf? Atau sekedar numpang lihat aku jatuh?" Suara Gilang terdengar tajam, nyaris seperti sembilu yang menyayat. Rino berdiri kaku di pelataran warung bakso milik Gilang yang baru saja dibuka. Warung itu tak besar, hanya rumah kayu sederhana dengan cat hijau tua, tapi dipenuhi pelanggan. Tawa dan aroma kaldu yang harum membungkus tempat itu dengan hangatnya. Berbanding terbalik dengan kantor pusat Salero yang kini tinggal bangunan kosong. Rino menunduk, wajahnya kusut, mata sembab dan bajunya sudah lusuh. Penampilannya tak lagi seperti direktur utama restoran waralaba. Kini ia hanya pria biasa, rapuh, kelelahan dan kalah. "Aku cuma mau bicara, Lang," ujarnya pelan. "Bukan soal bisnis, bukan soal dendam, cuma minta sedikit pengampunan, Lang." Gilang menyandarkan tubuh ke pintu, menyilangkan tangan. Matanya memperhatikan gerak-gerik Rino dengan sorot tajam, penuh kehati-hatian. "Pengampunan?" Gilang tertawa sinis. "Setelah kau buang aku begitu saja, setelah semua yang kita bangun kau klaim sendirian, tanpa sepatah pun pamit, kau kira permintaan maafmu sekarang cukup menambal semua yang sudah hancur?" Rino menarik nafas dalam. Ia tahu, tak ada yang bisa ia ucapkan yang akan benar-benar menghapus luka itu. "Aku kehilangan semuanya, Lang. Istriku keguguran, anakku hampir mati. Bisnisku hancur, pelanggan mencaci, mitra mencabut saham. Aku pikir ini semua cuma kebetulan. Tapi sekarang aku tahu ini lebih dari sekedar karma." Gilang diam, pandangannya kini berubah, lebih dingin, lebih kelam. "Kau akhirnya sadar," bisiknya lirih. Rino menatap Gilang, bingung. "Itu perbuatanmu kan?" Gilang tak menjawab. "Kau pasti pakai sesuatu, ilmu hitam, guna-guna santet, ilmu kotor. Kau hancurkan semua yang kupunya, lewat makanan, lewat anakku." Gilang menunduk sejenak, sebelum kembali mendongak dan senyum tipis merekah di bibirnya. "Aku tidak perlu menyentuhmu, Rino. Tidak perlu meracunimu. Tidak perlu mengotori tanganku. Cukup biarkan dendam bekerja sendiri, dan dunia akan tahu siapa yang pantas jatuh." Rino melangkah maju, suaranya mulai meninggi. "Kau tahu apa yang sudah kulalui? Kau tahu seperti apa rasanya kehilangan keluarga sendiri?" Gilang tidak mundur. Ia menatap lurus mata Rino dan balas membentak. "Kau tahu seperti apa rasanya dihianati oleh sahabat sendiri, hah? Dibuang seperti anjing jalanan. Kau pikir aku tidur nyenyak selama ini? Tidak. Tapi aku berdiri dan aku bertahan tanpa mencuri, tanpa menusuk dari belakang." Keheningan menyelimuti pelataran. Dunia terasa mengecil bagi Rino. Ia bukan lagi orang penting, hanya bayang-bayang dari masa lalu yang menyedihkan. "Aku cuma mau bilang maaf," katanya dengan suara gemetar. "Kalau aku bisa putar waktu, aku tidak akan ambil keputusan itu. Aku salah, Lang, sangat salah." Gilang menatapnya lama, tak ada kata, hanya nafas berat yang terdengar. "Maaf," ucap Rino lagi. Kali ini nyaris seperti desahan dari dasar hati yang hancur. Gilang melangkah perlahan mendekatinya. Dan ketika jarak tinggal sejengkal, ia berbisik, "Kau pantas mendapatkannya, pengkhianat." Kemudian ia berbalik, masuk ke dalam warung, meninggalkan Rino berdiri sendirian di bawah terik matahari yang tak ramah.
Hari-hari berikutnya berjalan sunyi bagi Rino, si pengkhianat. Salero tak bisa diselamatkan. Semua cabang tutup permanen, investor hengkang. Media berhenti menulis, masyarakat melupakan. Sebagaimana mereka melupakan kegemilangan yang dulu pernah ia capai. Rino kini tinggal di rumah kecil warisan orang tuanya, jauh dari pusat kota, hidup dari kebun belakang, sesekali menjahit net pelindung tanaman, atau sekadar memancing di sungai untuk lauk. Farel masih dalam masa pemulihan, tapi kini lebih tenang, sering menghabiskan waktu di kebun, menanam cabai dan tomat bersama ibunya. Sementara Gilang, warung kecilnya mulai ramai, tidak menjadi konglomerat, tapi cukup untuk hidup layak. Ia menolak tawaran ekspansi dari pengusaha-pengusaha yang tergiur kesuksesannya. "Aku cukup di sini," katanya suatu waktu saat wartawan lokal mencoba meliput kisah suksesnya. "Aku cuma ingin makanan yang jujur, bukan yang megah." Dan kalau malam tiba saat lampu-lampu padam dan suara jangkrik mulai nyaring, terkadang Rino duduk di beranda rumahnya, menatap langit gelap sambil berkata pada dirinya sendiri, "Semua ini karena aku serakah." Rino sadar. Dan dari jauh di antara gelap pohon pisang dan bayangan malam, kadang ia merasa ada sosok berdiri diam, berjubah abu, dengan mata kelam dan senyum samar, seperti Mbah Purnomo, tapi ia tak pernah mendekat. Cukup memandang dari jauh, sebab bagi mereka yang sudah menandatangani perjanjian dari darah dan dendam, tak ada pembatalan, hanya penyesalan. Dan Rino akhirnya tahu, karma tidak selalu datang dalam bentuk kemarahan. Kadang ia datang dalam bentuk makanan hangat yang terasa busuk hanya untuk lidahmu sendiri. Camkan itu untuk para pengkhianat. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Tony FS pamit. Semoga terhibur dan bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih buat teman-teman yang udah komen ya, yang udah komen satu persatu, belum saya bisa jawab nih. Mohon maaf ya. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Wassalamualaikum.